Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan. Materinya adalah proses penyesuaian atau adjustment proses, kemudian laporan keuangan, dan proses penutupan atau closing proses. Ini adalah materi dari mata ajar atau mata kuliah pengantar akuntansi 1. Dapatkan video lengkapnya di e-learning.penerbitsalemba.com yang dapat Anda akses apabila Anda membeli salah satu dari buku ini, yang original tentunya, yang diterbitkan oleh penerbit Salemba. Nah, dari buku masing-masing ini, yang original, Anda akan mendapatkan kode akses khusus yang dapat Anda akses untuk mengakses e-learning pengantar akuntansi 1. Isinya apa aja? Isinya video pembelajaran, soal dan pembahasan, video seperti ini. Kemudian juga kuis yang Anda bisa dapat kerjakan mandiri dan nanti ada ada jawaban komprehensifnya. Atau Anda membeli kode akses khusus pengantar akuntansi 1 di e-learning.penerbitsalemba.com. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah neraca saldo PO Nusantara Abadi pada tanggal 31 Juli 2022. Nah, ini ada kas, piutang dagang, perlengkapan ya. Ada utang dagang dan segala macam. Kemudian totalnya, total debit 100 juta rupiah dan kredit juga 100 juta rupiah. Nah, ini harusnya ada debit, ini ada kredit. Adapun data yang diperlukan untuk menyusun atau membuat ayat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. A. Perlengkapan yang ada di gudang pada 31 Juli 2022 adalah Rp380.000. B. Asuransi yang jatuh tempo sampai dengan tahun ini adalah Rp315.000. C. Penyusutan peralatan kantor pada periode ini adalah Rp4.950.000. D. Beban gaji yang sudah terjadi tapi belum dibayar pada 31 Juli 2022 sebesar Rp440.000. C. Pendapatan jasa yang sudah terjadi tetapi belum dicatat sebesar Rp1 juta. D. F. Pendapatan diterima di muka yang sudah dapat diakui menjadi pendapatan per 31 Juli 2022 adalah Rp500.000. Diminta yang pertama adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Berikutnya membuat atau menyiapkan neraca lajur atau worksheet. Kemudian membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Jadi ketiga ini membuat atau menyusun laporan keuangan. Yang terakhir membuat ayat jurnal penutup atau closing entries. Baik, kita mulai pembahasan dengan penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Informasi yang A adalah perlengkapan yang ada di gudang per 31 Juli 2022 adalah Rp380.000. Nah, dari neraca saldo, silakan lihat neraca saldo. Per 31 Juli itu perlengkapan yang tercatat adalah sebesar Rp1.270.000. Jadi setiap ada pembelian perlengkapan itu menambah saldo di akun perlengkapan yang ada di buku besar. Tapi setiap pengambilannya tidak otomatis langsung mengurangi saldo akun perlengkapan di buku besar karena masalah kepraktisan. Nah, di akhir periode baru kita bandingkan. Menurut neraca saldo 1.270.000, sedangkan yang ada tersisa itu di gudang per 31 Juli 2022 adalah 380. Maka pemakaian perlengkapannya adalah 890, ini berasal dari neraca saldo 1270 ya, lihat kembali neraca saldonya. Dikurangi yang masih ada itu 380 per 31 Juli. Ya, oke. Maka yang sudah terpakai ini selisihnya adalah Rp890.000. Nah, Rp890.000 perlengkapan yang terpakai akan menjadi beban perlengkapan. Maka jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan Rp890.000. Berikutnya kita masuk ke informasi B. Asuransi yang jatuh tempo sampai dengan tahun ini adalah Rp315.000. Jadi ketika pertama kali membayar polis asuransi, itu dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, ketika sudah berakhir masa pertanggungan asuransinya atau masa berlakunya asuransi, maka
yang asuransi dibayar di muka akan menjadi beban asuransi. Nah, yang menjadi beban asuransi dari asuransi dibayar di muka untuk soal ini adalah Rp315.000. Maka jurnalnya adalah di debit beban asuransi pada asuransi dibayar di muka Rp315.000. Berikutnya informasi C, penyusutan peralatan kantor untuk periode ini untuk bulan Juli sebesar Rp4.950.000. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah di debit beban penyusutan peralatan kantor, di kredit akumulasi penyusutan peralatan kantor nilainya Rp4.950.000. Lanjut ke informasi D, beban gaji yang sudah terjadi tetapi belum dibayar pada 31 Juli 2022 sebesar Rp440.000. Jadi karyawan sudah bekerja tapi per 31 Juli dia belum dibayar, itu nilainya Rp440.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah di debit beban gaji, nah di kredit karena dia belum dibayar muncul utang gaji, nilainya Rp440.000. Berikutnya ke informasi E, pendapatan jasa yang sudah terjadi tetapi belum dicatat sebesar Rp1.000.000. Ingat, kita menggunakan basis accrual. Pendapatan diakui untuk perusahaan jasa bukan saat uang kas diterima, tapi saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Nah, contoh di sini, perusahaan telah bekerja, telah selesai menyelesaikan pesanan dari pelanggan, tetapi sampai dengan 31 Juli, itu pelanggan belum bayar dan perusahaan belum menagih. Nah, ini boleh sudah diakui adanya pendapatan jasa, tetapi di debit bukan kas karena belum dibayar, tapi piutang usaha. Maka jurnal penyesuaian adalah debit piutang usaha, kredit pendapatan jasa nilainya Rp1.000.000. Berikutnya ke informasi F, pendapatan diterima di muka yang sudah dapat diakui menjadi pendapatan jasa per 31 Juli 2022 sebesar Rp500.000. Jadi perusahaan terkadang menerima pembayaran dari pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pelanggan, sudah dibayar penuh tapi perusahaan belum mulai bekerja. Nah, itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka akan menjadi pendapatan kalau perusahaan sudah menyelesaikan pesanan yang diberikan ke pelanggan dan sudah diberikan dan sudah diantar ke pelanggan. Nah, pendapatan diterima muka yang sudah menjadi pendapatan itu akan di jurnal, di debit, pendapatan diterima di muka di debit, di kredit pendapatan jasa, nilainya Rp500.000 untuk soal ini. Nah, selanjutnya kita membuat laporan laba rugi. Nah, ini single step, pendapatan usaha, dikurangi segala macam beban, ya. Nah, ini dapat dari mana? Data-datanya dapat dari worksheet atau neraca lajur yang sebelumnya. Jadi pastikan Anda sudah memahami bagaimana menyusun neraca lajur. Pendapatan usaha dikurangi beban-beban semua, karena pendapatan usaha lebih tinggi daripada bebannya, ada laba Rp23.195.000. Nah, laba ini akan dibawa ke laporan berikutnya. Nah, berikut ini kita lihat, kita masukkan data juga dari neraca lajur ya, kas sampai dengan ke asuransi dibayar di muka, kemudian peralatan kantor. Nah, akumulasi penyusutan itu kan dikredit ya, tapi kalau untuk penyusutan laporan keuangan, dia langsung mengurangi aset tetapnya agar kita dapat nilai tercatat dari aset tetapnya. Ini peralatan kantor dikurangi akumulasi Rp37.000.000. Nah, 49 juta ini adalah kas ditambah piutang, ditambah perlengkapan, ditambah asuransi dibayar di muka, ditambah nilai tercatat peralatan kantor 37 juta, 49 juta 110 rupiah. Kemudian liabilitas, kita lihat ambil juga dari worksheet, laporan posisi keuangan, utang dagang, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Nah, ini 46995 modal, ini salah ya, ini modal Tuan Arman ini, itu adalah ambil dari laporan perubahan ekuitas pemilik 46.995. Maka dijumlahkan total liabilitas plus ekuitas juga 49.110.000 rupiah. Oke, lanjut kita membuat ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup yang pertama kita menutup pendapatan jasa. Nah, jurnalnya di debit pendapatan jasa, kreditnya kita menggunakan akun yang hanya dibuat untuk membuat ayat jurnal penutup, ikhtisar laba rugi. Total pendapatannya 60.625. Lihat lagi laporan laba rugi. Ayat jurnal keempat, kita menutup
private ke modal Tuan Arman. Di debit modal Tuan Arman, private Tuan Arman 5,2 juta rupiah. Dengan demikian berakhir sudah video soal dan pembahasan terkait proses penyesuaian, pembuatan neraca lajur, pembuatan laporan keuangan, dan pembuatan ayat jurnal penutup. Silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com untuk mendapatkan video lengkapnya.